dan malaikat. Dosanya diampuni sungguh pun sebanyak buih di lautan. Dapat merasakan manisnya taat serta hidup dan matinya baik. Itu ini perlu diingat. Abu Lais berkata, ada 7 yang barang siapa melestarikan itu maksudnya melazimkan, maksudnya lagi mengistiqomahkan. Sekalipun kita banyak dosa, sekalipun banyak kesalahan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang tersebut dosanya seperti kerikil yang ada di permukaan bumi, buih yang ada di lautan, akan menjadi taat nantinya orang tersebut. Apa yang 7 perkara berikut? Yang pertama, membaca bismillah di setiap memulai perbuatan. Sama yang kemarin kan? Yang kedua, membaca alhamdulillah di setiap mengakhirkan perbuatan. Yang ketiga, membaca istighfar di setiap kali tergelincir mengucapkan perkataan yang tidak berguna. Yang keempat, mengucap insya Allah di setiap kali ingin melakukan sesuatu. Yang kelima, manakala menghadapi sesuatu yang berat, ia mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil azim. Keenam, manakala terkena musibah, ia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 7, siang malam tidak pernah telat selalu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Nah, ini ia sudah beberapa pusaka ataupun beberapa termasuk rahasia kita di dalam menjalani kehidupan. Ada ulun membaca di dalam sebuah kitab hampir mirip di sini nih, hampir mirip dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang dikatakan bersabda Rasulullah SAW. Jadi syaitan ini siang hari siang malam selalu menggoda kita dan selalu ingin menghancurkan kita, menghancurkan iman kita. Ini iblis, syaitan, bala tentaranya. Siang malam mulai kita bangun guring sampai kita terguring, bahkan sampai kita guring pun diganggu oleh syaitan iblis agar kita kada selamat, agar iman kita rusak, agar iman kita rusak. Nah, di kitab tersebut ada beberapa permasalahan yang mengulah iblis itu apa dari kita itu menyesal ya galau, bisa dipadakan galau. Iblis itu rasa akan berdaya lagi, rasa rugi, rasa kada bepala menggoda manusia tadi sekalipun sudah tergoda. Yang pertama, jangan lupa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di setiap waktu. Nah, itu yang pertama. Iblis menggoda kita, syaitan menggoda kita melewat merusak keimanan kita. Kita sudah tahu, entah iman kita ini kita rusak bisa melewat mulut kita ini, kita ini sadar. Banyak sesuatu permasalahan menghinakan agama, permasalahan menganggap sesuatu yang haram itu misalnya halal, atau menganggap yang halal haram, atau menghinakan yang wajib. Itu termasuk sesuatu yang melemahkan keimanan. Atau memang hati kita ini terkadang mensekutukan Allah sekalipun dengan kalimat sesuatu yang halus. Nah, itu apabila kemudian anggota kita kita mungkin bergaul, berkawan, atau melakukan sesuatu yang itu kita akan menyadari bahwa gawian tersebut merusak keimanan kita. Ya mungkin ya masuk ke gereja kah, masuk ke sinagog kah, sinagog itu kan bantuan orang ini. Ya, perbuatan kita
Atau bisa hati kita. Nah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi hancur. Yang kita dapat iblis goda apa segala macam dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Makanya kita ini disuruh Rasulullah perbaharuilah iman kita di setiap waktu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi anak guring kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena sedikit orang guring selalu. Kalau sedikit itu dibanguni karena bangun lagi. Untung kalau inya akhir daripada kalimatnya anak guring selalu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah guring sampai guring selalu. Nah, itu hendak baudu kan, ada baudu kan. Nah ini ada mendengar orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah itu ujar kada diterima Allah kalau kada baudu. Lumayan harapnya. Mungkin ini berat. Persyaratan mengucap kalimat la ilaha illallah ini berat. Padahal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah baudu kah kada baudu kah? Najismu apa namanya? Hadas besarnya, hadas kecilnya, asal dengan jangan di tempat sesuatu yang diharamkan, sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin. Nah, yang kedua, apabila orang tersebut selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis ini menyamankan kita dua. Lah, suka aja juga iblisnya orang yang suki, orang dermawan tuh suka banget. Tapi lebih suka lagi kalau orang dermawan ini pelit atau menggunakan hartanya ke jalan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang suka banget iblis. Nah, tetapi ketika kita tahu menggunakan harta tersebut jalan yang sesuai yang Allah taala redha, yang menyamankan kepada sabilillah, yang selalu menguntungkan agama Allah. Nah, di sini iblis kiok. Dan tadi usaha asalnya kita mencari bahwa niat hendak yang ada bagus, tapi ketika itu dibalik Allah kita bersyukur dengan pertama mengucap alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian iblis bisa juga datang melewat musibah, melewat ujian, melewat macam-macam. Lah, Allah Ta'ala juga bisa memerintah macam-macam kita. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya iblis kita ini kada sabar. Hendaknya iblis kita ini kalau kesah, kada terima, selalu mengkritik lawan yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini perlu diketahui hadirin hadirat, terbit ke dunia, tercipta ke dunia, terlahir ke dunia mesti akan diuji oleh Allah. Ad-dunya darul balwa. Dunia ini tampaknya ujian. Wani masuk sekolah, berarti wani ada imla, ada PR, ada ulangan, ada ujian, ada semester, ada itu, ada ini, ada. Namun hendak mendapat tetal yang terbaik, derajatul mumtaz, derajat yang terbaik. Nah, amunnya hendak jadi Islam, yang bujur-bujur Islam al-mu'min, yang beriman bujur-bujur, mesti melewat ujian dan cobaan. Nah, bagaimana ujian dan cobaan kita itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya sabar. Dan selalu kita ingat kepada Allah, mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan perlu ada doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khlif ahsan minha. Ini saja Allah sudah sampaikan sebelum-sebelumnya. Kita ini bila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sesuatu itu amal kadar rusak, kebakaran, kehilangan, ya kan? Itu sudah kerugian lah, musibah, kerugian dari Allah Subhanahu wa taala.
Pertama, ucapkanlah kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un agar kesabaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tadi kada hilang. Karena diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai pahalanya. Dan agar iblis biar sakit-sakit salah surah. Nah, jangan lupa berdoa. Mau bahasa kitanya, ya Allah, gantikan yang lebih bagus daripadanya. Hilang duit 1 juta, ya dicari. Itu marahnya usaha fikih. Jangan bilang biar aja 1 juta aja, kecil itu. Pengeluaran lagi. Cari, ditakuni anak bini siapa, sudah ya. Jangan mahamuk dulu. Berdoa, ya Allah, gantikan lagi lebih baik daripadanya. 10 juta bisa gantinya, pian 10 juta bisa ganti 10 juta. Asal dari itu apa? Sabar. Apalagi hanya sandal sebalang hilang. Murid masjid bikin hilang sandal. Sabar aja. Sehingga ke pasar Udin lagi. Ya kan? Nah, apa yang hilang? Sehingga modal Om Jobrani banyak aja, ya tapi dong karma kalau duit. Ya kan? Nah, itu doanya yang dengan Allah gantikan lebih baik daripadanya. Anak kan terkadang diambil Allah Subhanahu wa taala, ya Allah gantikan lebih baik daripadanya. Bini kah? Nah, diambil Allah. Nah, atau laki kan? Ini bisa jadi kan? Bini bisa berlaki pulang, laki bisa berbini pulang. Betul gila? Maaf aja. Apa mudahan gantinya lebih bagus lagi. Tahan gantinya lebih bagus lagi. Lebih bagus, lebih baik. Gitu. Nah, kalimat-kalimat tersebut yang merontokkan hasil daripada iblis tadi. Dengan kalimat mudah aja. Istighfar bila kita berdosa. Salah berdosa, minta ampun dengan Allah. Tersalah lagi, minta ampun lagi. Tersalah lagi, minta ampun lagi. Karena ini masalah. Dan itulah yang dikehendaki Allah. Tapi jangan mengolok-olok. Ini aja berdosa aja, berbuat dosa. Enak, bisa aja bertobat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan. Kita nantinya yang jadi perolokan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi mengolok-olok dengan dosa yang kita perbuat. Nah itu. Nah ini. Kemudian makalah yang ke-10 dari Al Hasan Basri rahimahullah taala berkata, maktubun fit Taurat khamsu ahrufin. Innal ghaniyata fil qana'ah wa innas salamata fil uzlah wa innal hurmata fi rifti syahwat wa innat tamattu'a fi ayyamin tawilah wa innas sabra fi ayyamin qalilah. Tertulis di dalam kitab Taurat 5 huruf. Nah, kitab Taurat itu kalau nggak salah bahasa Ibrani. Dan kitab Taurat itu ini gak ada lagi. Nah, yang ada itu dipakai orang Yahudi. Wah, ini kalau ada salah itu ngaran kitabnya Talmud. Kalau yang kitab Taurat asli itu kada ada lagi, wallahu a'lam. Nah, di Talmud itu kada ada lagi wahyu samawiyah, itu ada lagi. Murni gantian tulisan daripada para rahib-rahib Yahudi sesuai dengan kehendak hawa nafsunya. Hukum yang ada di dalam kitab Talmud itu satu aja yang ujar si Yahya Waludi, membunuh satu orang Yahudi. Wajib orang Yahudi itu membunuh kaum yang membunuh itu 100 ekor. Dan itu pahalanya
dan itu wajib dibunuh 100 orang. Makanya coba lihat, 1 orang dibunuh Yahudi itu oleh Palestina. Wah, karena halus orang yang hamil dibunuhnya. Ya bawa pahala lain ujarnya. Itu ujarnya orangnya. Hukum sekehendak si rahibnya tersebut. Sesungguhnya yang pertama, kekayaan itu terletak pada qanaah. Bujur benar nih. Qanaah itu bahasa kitanya merasa cukup dengan apa yang ada. Ini bujur benar nih. Bilanya kita qanaah di dalam hidup, kaya sudah kita. Coba ya, ulun nih misalnya isi duit miliaran, triliunan, lah duit banyak diisi, tanah banyak, rumah banyak, bini banyak misalnya, hendak nih, lah, nah, tapi bilanya banyak ini merasa kada cukup, kada sugih lagi. Dan adalah orang ini ada sudah diberi Allah 10 juta, hendak 20 juta, hendak 200 juta, hendak seterusnya sampai hidung kita dicurkan lawan tanah. Nah, ampuninya merasa cukup dengan apa yang diberi Allah Ta'ala, sugih ke kita. Alhamdulillah, jangannya ada hendak duit, ada kayak hendak rumah, ada hendak motor, ada, itu lebih daripada Rasul ini. Artinya cukuplah dengan apa yang diberikan Allah sekarang kita ini. Lah, mencari jangan jual asal-asalan, dalam artian yang haram pun diambil. Itu karena kita terlalu durhaka kepada harta yang diberikan Allah alias tamak. Udah kita lihat seadanya ini sudah disyukuri. Ada di jalan makan, alhamdulillah. Bila yang ada itu jangan juga terlalu dikejar-kejar. Dunia punya dikejar bakal lari. Tapi meminta dengan Allah, berusaha, berdoa, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terusnya, amunnya sudah itu aja rezeki kita, ayo biar tumpang tuh balik, biar karena bakal bisa. Nah, tuh yang kedua, keselamatan terletak pada uzlah. Ya, ini lebih banyak selamatnya orang yang beruzlah, yang berjauh daripada manusia. Ini sudah zaman dahulu, dari zaman dahulu disuruh jauh kita. Itu ada alhamdulillah, kena insyaallah minggu depan. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala umur kita taat di dalam ketaatan, dalam nikmat Allah, di dalam bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan iman kita, Islam kita selalu berada dalam jiwa raga kita, rohani dan jasmani kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita daripada dunia, kubur dan akhirat, dapat syafaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masuk surganya tanpa dihisab bisiri Nabi wa alin Nabi wa bisiri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa karrama awsam ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ala bima 'allamtana wa zidna ilma wa rzuqna fahma wa sallallahu. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah.